Halo sahabat desa, selamat datang di Bedah Ulang Undang-Undang Desa seri ke-12 dengan tema partisipasi masyarakat desa bersama saya Rema Marina, dosen Prodi Pembangunan Masyarakat Desa, dan kali ini seperti biasa narasumber kita, beliau adalah seorang guru desa, Bapak Sutoro Eko, dan sekaligus Ketua STPMD APMD Yogyakarta. Pak Toro, kali ini kan kita membahas tentang partisipasi masyarakat desa. Kalau kita bicara tentang partisipasi yang ada dalam Undang-Undang Desa itu banyak sekali isinya itu, kata partisipasi itu sering muncul gitu. Contohnya saja misalnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa itu kan berazaskan partisipasi. Dan juga kalau kita lihat dari Pasal 68 tentang hak dan kewajiban masyarakat desa itu juga disinggung juga dari Pasal 1 dan Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 itu juga menyinggung tentang bagaimana masyarakat desa itu memiliki hak untuk bersuara, menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga kewajibannya juga ikut terlibat langsung gitu dalam proses kegiatan yang ada di desa. Nah, menurut Pak Toro sendiri, bagaimana perkembangan partisipasi masyarakat desa terutama dalam implementasinya di Undang-Undang Desa itu sendiri? Yang pertama asas partisipasi sebagai asas, partisipasi juga sebagai tujuan, partisipasi sebagai hak, partisipasi sebagai yang satu proses. Jadi 4 itu. Jadi begitu penting. Dan partisipasi ini juga mengkait dengan demokrasi. Demokrasi kan juga sebagai salah satu asas. Kemudian demokrasi juga sebagai tujuan juga untuk membuat pemerintah desa yang demokratis juga terkaitan. Lalu terkait juga dengan prakarsa. Iya, itu sangat terkait. Karena kalau di definisinya desa kan prakarsa gitu. Jadi prakarsa dengan partisipasi itu dua sisi mata uang. Demikian juga partisipasi terkait dengan pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini kan empowering ya. Jadi menumbuhkan spirit, menumbuhkan partisipasi, belajar dan banyak hal lah. Dan memang kalau kita lihat secara empirik itu punya pengalaman yang berbeda-beda, tidak tunggal dan itu dinamis. Memang ada pengalaman di mana partisipasi dalam musyawarah desa itu ada yang formalistik. Ya, sangat formalistik. Tapi juga saya menyaksikan ini ada berbagai segmen masyarakat yang memperjuangkan diri. Jadi dirinya, aspirasinya, haknya juga diperjuangkan, entah itu kelompok perempuan, kelompok difabel, kelompok miskin, dan itu ini antara partisipasi, representasi, negosiasi, deliberasi, ini menjadi satu paket yang kita namai dengan demokrasi. Itu akan membuat baik pemerintahan, pembangunan desa itu menjadi lebih bermakna. Dan itu sama dengan pikiran yang kita bangun bahwa desa itu jangan menjadi kolektivisme monolitik. Kolektivisme itu ya satu ikatan bersama, tapi monolitik hanya di tangan kepala desa. Melainkan strukturnya itu majemuk, sangat plural, itu ya ada berbagai kelompok masyarakat, baik itu ada petani, ada nelayan, ada ibu-ibu dan sebagainya. Itu akan membuat desa itu menjadi lebih bermakna. Agar ya kita ini tidak hanya formalistik, tidak hanya ngurusi dokumen, tidak hanya ngurusi laporan, tetapi suara-suara dari berbagai pihak itu bisa muncul. Pada waktu kami melakukan diskusi sosialisasi Undang-Undang Desa tahun 2004 di berbagai daerah, saya menyaksikan ini yang paling antusias itu kan petani sama perempuan. Ya, jadi mereka pertanyaannya itu mirip lah. Apa yang bisa kami manfaatkan dari Undang-Undang Desa? Justru yang paling aktif ya Pak ya? Iya, paling aktif. Iya, betul. Jadi saya waktu itu dengan Pak Bito Wikantoso di beberapa tempat di Sulawesi Tenggara, di Kupang, di Sumba gitu.
itu kaum perempuan itu malah justru ini. Karena mereka apa? Mereka sebelumnya itu antara lain kegiatannya merawat ini ya, posyandu. Ya, posyandu itu kan diletakkan sebagai organisasi dan itu kewenangan lokal, dan ya ibu-ibu itulah yang kemudian berjuang untuk itu gitu. Ada cerita-cerita yang dulu begini. Sebelum undang-undang desa, posyandu ini kan nggak jelas ya. Misalnya begini, saya tanya kepada kepala desa, Pak Desa, posyandu ini kewenangan siapa, milik siapa? Itu programnya pemerintah. Dia bilang begitu. Lalu saya tanya pada pejabat dinas kesehatan, Bu, ini milik siapa, tanggung jawab siapa posyandu ini? Itu dari warga, oleh warga, untuk warga. Untuk warga, yang demokrasi tadi katanya ya Pak? Ya maksudnya gitu. Lalu beliau kan mengatakan ini, itu tanggung jawab bersama. Lalu saya protes juga, Bu, kalau ada istilah tanggung jawab bersama itu berarti malah nggak ada yang tanggung jawab. Kenapa itu Pak? Ya iyalah, itu kan surga telinga, tanggung jawab bersama itu. Yang namanya tanggung jawab itu kan harus diberikan kepada pejabat yang memperoleh mandat dari orang banyak. Perkara nanti pejabat yang memperoleh mandat itu akan memberikan perintah kepada orang per orang, tapi policy, aturan, budget dan sebagainya itu kan clear, gitu. Nah ini nggak jalan. Lalu saya ngobrol sama ibu-ibu di posyandu, Bu, posyandu ini gimana? Gitu. Wah, kami berat Pak, kami harus berjuang ya, karena kami ditekankan dari warga, oleh warga, untuk warga. Kami harus berjuang, nggak ada uangnya gitu. Kami minta ADD sedikit, karena waktu itu ya memang ADD duitnya sangat kecil. Lalu kami mintalah sama bapak-bapak, minta 20.000 sebulan. Itu mereka ngeluh 20.000 sebulan pada satu bapak itu berat. Tapi mereka itu bisa ngerokok lebih dari itu begitu kan. Ini omongan ibu-ibu gitu kan. Lalu akhirnya kita ya sudahlah kalau begitu, yang namanya kewenangan posyandu itu harus kita tetapkan menjadi kewenangan lokal skala desa, supaya nanti otoritasnya jelas, pendananya jelas. Lalu rumusannya ya artinya begini, organisasi posyandu ini kan menjadi arena bagi partisipasi, bagi modal sosial, sekaligus juga menjadi kewenangannya desa gitu. Jadi desa itu punya kewenangan, punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap posyandu itu. Tetapi pembinaan secara teknis, misalnya bagaimana merawat balita, merawat ibu hamil, itu ya dari dinas kesehatan, misalnya begitu. Tapi jelas ya, ini artinya otoritas itu kita letakkan dengan prinsip subsidiaritas itu ada di lokal gitu. Nah ini memang beda dengan stunting, saya nggak bisa ngomong stunting ya. Kalau stunting ini kan program-program titipan dari atas. Dari atas. Itu bukan, agak beda dengan ini ya, dengan posyandu yang menjadi kewenangan lokal berskala desa. Itu. Iya Pak Toro. Kalau di dalam undang-undang desa itu kan dengan hadirnya undang-undang desa ini kan masyarakat itu sekarang sudah menjadi subjek pembangunan, gitu, tidak lagi objek. Ya. Nah, sedangkan kata kunci dari subjek pembangunan itu adalah partisipasi itu, Pak. Betul. Nah, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, terus fungsi pembinaan, fungsi pemberdayaan itu kan dibutuhkan aspirasi dari masyarakat. Betul. Gitu. Ya. Nah, menurut Pak Toro sendiri, tingkat partisipasinya harus seperti apa, Pak Toro? Karena semakin ke sini, tadi Pak Toro sampaikan bahwa partisipasi itu jadi kayak formalitas gitu. Betul. Ya kalau semuanya sudah ditentukan dari atas, otomatis partisipasinya akan melemah. Kalau aspirasi itu kan hak ya, hak, lalu partisipasi itu kan sebagai proses. Proses untuk menyampaikan aspirasi itu. Nah memang dalam teori dan praktek itu kan ada istilah yang disampaikan oleh teman namanya Suherman itu. Ada invited participation, itu partisipasi yang diundang. Ya, partisipasi yang diundang. Jadi misalnya
BPD bikin musyawarah lalu mengundang orang, memilih orang dan sebagainya, itu kan namanya invited. Lalu yang kedua itu ada popular ya, popular participation. Popular participation itu dia sebagai gerakan. Misalnya ini ada petani mengorganisir diri, mengorganisir aspirasi, lalu istilahnya merebut ya, reclaim, merebut hak mereka, memperjuangkan hak mereka di musyawarah desa. Demikian juga dengan ibu-ibu yang bergerak misalnya di posyandu mengorganisir diri, ini loh problemnya di posyandu seperti ini harus ada distribusi, harus ada proteksi, ya diperjuangkan melalui musyawarah desa. Nah, undang-undang desa itu kan memberikan ruang popular participation ini, bukan sekedar invited. Invited itu bukan berarti jelek, tapi kalau hanya invited, hanya diundang, itu namanya formalitas. Nah, yang perlu digenjot itu ya ini, yang populer ini yang memang harus diperjuangkan. Baik siapapun lah, misalnya petani ya, terus kemudian perempuan atau kelompok apapun, itu ada ruang untuk ke sana. Jadi artinya kalau memang ini ada kepala desa yang tidak respons sama mereka, memang ya bisa saja kepala desanya memang ya kurang baik lah gitu. Tetapi untuk membuat kebaikan itu juga sangat ditentukan oleh partisipasi ini. Harus direbut gitu ya. Ini kan konsepnya itu kalau populer itu kan merebut hak mereka. Dan pada sisi yang lain, partisipasi itu juga sangat terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah desa, kepala desa. Saya bolak-balik menyampaikan, ini kan indikator demokrasi itu kan ada akuntabilitas, ada partisipasi, ada inklusi gitu kan. Inklusi dengan partisipasi itu ya dua sisi mata uang. Kalau inklusi itu kan membuka diri, tetapi kalau partisipasi itu yang aktif. Harus merebut itu. Nah, akuntabilitas ini kan ada akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa. Lalu yang kedua ada partisipasi ya dari masyarakat itu. Yang ketiga ada akuntabilitas, tadi akuntabilitas sosial namanya. Bisa juga akuntabilitas politik. Yang ketiga ada akuntabilitas horizontal, check and balance antara kepala desa dengan BPD. Lalu yang keempat itu akuntabilitas vertikal, yaitu pengawasan dan pelaporan. Jadi kalau dihitung secara matematika politik gitu ya, itu 25 itu ke pemerintah supradesa. Yang 75% itu ya mekanisme di dalam desa itu. Baik melalui masyarakat, melalui BPD musyawarah desa dan BPD gitu. Sehingga nanti mengkait itu banyak kata kunci, ada aspirasi, ada partisipasi, ada akuntabilitas, ada representasi, ada deliberasi itu terkumpul. Salah satu wadahnya itu adalah musyawarah desa. Dan musyawarah desa itu sudah mendarah daging sudah lama lah. Sudah lama. Kalau partisipasi itu kan kita baru mengenal itu kan di zaman reformasi. Tetapi yang baru hadirnya justru di reformasi ya Pak Toro? Ya dulu itu partisipasi itu kan harga yang mahal. Kan kalau teman-teman LSM itu kan menggunakan kosakata misalnya begini, pembangunan berbasis masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ini teman-teman yang bergerak di hutan itu kan dengan istilah itu. Tapi di awal-awal reformasi itu kementerian yang ngurus hutan itu nggak mau dengan istilah berbasis, nggak mau. Karena menurut mereka, basis ini berarti masyarakat pemilik. Sebagai pemilik. Enggak, kami maunya adalah ini bersama, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi yang tetap yang subjek utama adalah si rezim hutan itu, lalu masyarakat itu di-invite atau diundang untuk menjadi bagian dari itu. Jadi masyarakat dianggap bukan sebagai subjek atau sebagai pemilik, tapi hanya take part. Ambil bagian. Dan jebakan partisipasi itu hanya ambil bagian itu. Padahal maknanya kalau bukankah makna dari take part ambil bagian itu berarti memang dia sudah menjadi subjek di situ? Ya tergantung. Makanya kenapa di Undang-Undang Desa menempatkan bahwa partisipasi itu hak. Ya hak, ya asas dan sebagainya gitu. Dan memang dalam perjalanannya partisipasi itu menjadi penting. Misalnya begitu ada proyek PNPM Mandiri, itu satu kata kunci namanya partisipasi.
lama-kelamaan itu istilah bersama masyarakat itu hilang, lalu digantikan dengan namanya berbasis. Dan salah satu poin atau fitur penting di dalam berbasis itu adalah partisipasi dalam pengertian tidak hanya sekedar take part, mengambil bagian gitu ya, tetapi ya itu sebagai hak, sebagai proses gitu ya, menjadi pemilik juga gitu. Misalnya begitu ya. Berarti yang dari, oleh, dan untuk tadi ya Pak? Ya betul, jadi partisipasi itu kan begitu ya. Dan memang ini kalau kita skema yang agak kasar kan begini. Demokrasi itu dari, oleh, untuk rakyat. Dari itu sama dengan partisipasi. Kemudian oleh itu sama dengan akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Lalu untuk itu namanya responsivitas. Responsivitas dan responsibilitas. Jadi responsibilitas itu ya istilahnya bagaimana para pihak yang memperoleh mandat itu berbuat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan partisipasi itu. Sehingga ini kan lalu ada umpan balik, bagaimana output hasil responsibilitas ini nanti akan kembali lagi ke partisipasi. Itu namanya siklus dalam hal berdemokrasi itu kan begitu ya. Ya Pak Toro. Berarti tadi Pak Toro sampaikan bahwa dibuka ruang seluas-luasnya gitu ya untuk masyarakat mengambil haknya gitu, berpartisipasi. Tapi terkadang pemerintah itu sudah terbuka gitu, terbuka dan memberikan ruang. Tapi justru masyarakatnya yang pasif, bahkan mungkin kebalikannya, masyarakatnya aktif tapi justru pemerintahnya tertutup. Nah, ini fenomena seperti ini sering mungkin gitu. Ya, jadi itu kan kaitan antara inklusi sama partisipasi. Inklusi itu bisa kita lihat dari sudut pemerintah, partisipasi kita bisa lihat dari sudut masyarakat. Inklusi itu kan lawannya eksklusi. Ya. Nah, tentu ada pemerintah desa yang inklusif, ada juga pemerintah yang eksklusif. Kalau eksklusif pasti tidak akan ada partisipasi. Tapi pemerintah desa yang inklusif ya memang diharapkan untuk membuka partisipasi. Tapi yang inklusif yang membuka diri belum tentu akan menghasilkan partisipasi. Tergantung ya. Dan itu variasinya bisa sangat beragam. Misalnya begini, percuma saya datang paling hanya formalitas. Jadi ketidakpercayaan ini muncul. Atau misalnya sudah capek-capek berpartisipasi dalam musyawarah, nanti di tengah jalan berubah lagi. Berubah, harus RPJM desanya harus berubah entah karena aturan dari atas atau karena apa begitu ya. Dan oleh karena itu ini kan menjadi tantangan ya. Satu untuk research kita, bisa saja teman-teman itu meriset temanya partisipasi. Nanti kita lihat kan begini. Apakah partisipasi itu juga akan tadi berujung untuk kemakmuran? Dari dan untuk tadi loh. Kan belum tentu juga partisipasinya bagus, tapi kemakmurannya meningkat. Jadi prinsipnya ini loh kayak orang di kampungmu di Minangkabau itu kan demokrasi itu bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak Toro sering menyampaikan itu. Oh sering, tapi dari saya atau bukan dari Pak Toro? Bukan dari Nini Mawak di sana? Belum. Oh belum. Jadi ini tidak dari sumber primer ya, gitu ya. Jadi nanti ujungnya ya nasi itu. Partisipasinya itu ya ketika bersilang itu tadi. Nah ini memang penting untuk melakukan konsistensi. Dulu juga pernah ada penelitian kan, tapi ini levelnya di kabupaten. Kebumen itu sangat partisipatoris. Sangat dinamis. Masyarakatnya? Ya, pemerintahnya juga inklusif. Jadi ini pertemuan antara seorang bupati yang inklusif dengan masyarakat yang masyarakat yang partisipatoris. Ketemu gitu. Sehingga lalu di sana itu dijuluki good governance gitu ya. Jadi judulnya itu good governance. Lalu kabupaten yang saya teliti dan itu juga diteliti oleh teman itu tadi, Jembrana. Jembrana itu bupatinya tidak membuka diri partisipasi. Partisipasi itu untuk apa? Dia tidak inklusif, tetapi sejahtera dia. Jadi program-program yang sekurang-kurangnya program populis mulai dari KTP gratis, puskesmas gratis, kemudian melahirkan gratis, ada jaminan kesehatan yang luar biasa.
dan itu disambut sangat antusias oleh orang banyak. Tapi tidak ada demokrasi, tidak ada partisipasi gitu. Nah ini kan nggak menarik ini kan, nggak menarik. Yang kita harapkan ya partisipasi iya, demokrasi iya, tetapi welfare kemudian kemakmuran itu juga tumbuh, dan itu salah satu tantangan bagi kita adalah menghubungkan itu. Jadi artinya partisipasi jangan hanya berhenti pada partisipasi. Nanti partisipasinya juga istilah dalam literatur, oh ini hanya menjadi tirani gitu ya. Tapi tidak menjadi roh dan kemudian tidak membawa hasil yang seperti diharapkan. Oke. Berarti antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah terbuka, membuka ruang seluas-luasnya, masyarakat juga diminta untuk aktif, luar biasa. Nah bagaimana kalau misalnya kondisinya gini Pak Toro, misalnya kalau kita bicara kayak masyarakat desa yang rural atau yang urban gitu loh. Rural kan dia memang mayoritas semua petani, terus pekerjaannya, terus mungkin dalam segi waktunya dia banyak di kebun bertani. Kalau misalnya urban itu kan mungkin di wilayah karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda pekerjaannya, strata sosialnya juga mungkin berbeda-beda juga gitu. Nah, sehingga pada saat pemerintah membuka ruang seluas-luasnya itu ada perbedaan gitu loh, tingkat partisipasinya. Mungkin kalau di rural tadi itu mungkin lebih aktif karena mungkin sosialisasinya luar biasa. Tapi kalau di urban tadi karakteristik yang seperti itu mungkin ya karena banyak masyarakat yang punya individual gitu Pak Toro. Ya memang ada kecenderungan seperti itu. Cuma bentuk partisipasi kalau kita di rural itu memang beragam. Ada yang modelnya rerasanan ya. Rerasanan itu ngomong di belakang tapi akhirnya sampai juga. Oh gitu. Cepat. Ya, makanya kan penting juga ya di balik konsep partisipasi itu namanya denyut kehidupan. Ya. Itu kan nggak bisa diukur itu. Lalu suasana kebatinan. Itu terbentuk dari buah bibir. Makanya kan kalau yang paling dekat ya istilah buah bibir. Sebenarnya di desa itu yang dijadikan buah bibir itu apa toh? Nah ini kan dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan responsivitas. Banyak kepala desa itu yang sadar betul dengan masalah suasana kebatinan ini. Sehingga tanpa partisipasi secara formal pun ketika kepala desa ini responsif, maka dia bisa menjadi kebijakan. Tidak harus berpartisipasi terus-menerus secara formal. Gitu. Dan memang untuk membangun kaitan antara tadi denyut kehidupan, partisipasi dengan responsivitas, dengan kebijakan, dengan keputusan, itu memang tidak mudah. Tidak mudah ya, karena juga ada ada faktor misalnya aturan dari atas yang sangat ketat misalnya, yang ya artinya itu lalu yang terjadi ya musyawarah desa itu akhirnya hanya ngomong tentang indikator, tentang apa namanya ngisi form dan sebagainya, sehingga itu menjadi tidak bermakna gitu. Karena itu saya selalu mendorong begini ya. Jadi yang namanya kepala desa, bupati, wali kota ini kan pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Pemimpin yang dipercaya oleh rakyat itu niscaya akan selalu memperoleh anugerah dari Tuhan, memiliki naluri yang jauh lebih kuat daripada nasihat 100 pakar. Itu makanya yang paling penting ya sebenarnya leadership ini gitu. Leadership itu sangat penting, tapi bukan berarti kemudian partisipasi itu diabaikan. Jadi kan begini ya, ada juga yang mengkritik loh kalau suruh ikut partisipasi terus lalu kami kerjanya kapan kan gitu. Ada juga yang begitu, maksud partisipasi terus gitu. Jadi artinya jangan sampai partisipasi ini menjadi tirani yang tidak bermakna juga. Ya, jadi itu semuanya kait-mengkait dan artinya bukan hanya berdiri sebagai faktor tunggal, tapi itu tadi saya sangat percaya kok dengan naluri kepekaan terhadap denyut kehidupan dan suasana kebatinan. Saya sering menyampaikan kritik tentang itu. Misalnya di sebuah kementerian, tidak usah saya sebut gitu ya, bikin rencana sebagai percontohan ada 200 kabupaten lah. Nah rencana pembangunan itu istilah beliau itu tidak laku dijual. Jadi ditawarkan sama bupati itu tidak laku. Lalu ngomong saya, Mas Toro ini kenapa ya bisa begini? Saya katakan itu perencanaan yang canggih, yang modern, yang hebat, tapi tidak
tidak relevan dengan suasana kebatinan daerah. Suasana kebatinan itu penting ya. Iya, tapi itu hanya kebatinan. Itu nggak ada tolok ukurnya itu, nggak ada itu. Tetapi ya itulah hidup itu begitu. Oleh karena itu orang punya diharapkan tidak hanya berpikir tentang indikator, tapi kepekaan terhadap itu. Saya selalu begitu. Ya, gampangnya carilah lah yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu apa toh? Ya, salah satunya adalah buah bibir. Buah bibir itu ya partisipasi. Gitu, ya. Gitu. Sehingga wujudnya mungkin kayak partisipasi itu mengajarkan kita untuk bagaimana tradisi berdesa itu loh Pak Toro. Itu yang diharapkan gitu, suasana kegotong royongan gitu kan, betul ya. Gitu. Jadi artinya kalau masyarakat berpartisipasi itu ya artinya mereka berharap bahwa desa itu berguna. Berguna untuk mereka, untuk masyarakat itu. Ada kaitannya juga gini nggak Pak Toro? Kayak Pak Toro tadi sampaikan prakarsa gitu. Apakah political will kepala desa itu juga berpengaruh besar gitu ya bagi tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat desa itu sendiri? Ya, itu sangat saya kira sangat sangat relevan, sangat terkait ya. Kepekaan, komitmen, partisipasi, lalu yang berikutnya itu prakarsa ya. Jadi prakarsa itu bisa dimulai dari siapapun dan kemudian dimusyawarahkan. Lalu bisa menjadi keputusan kolektif gitu. Menurut Pak Toro sendiri nih, upaya apa sih yang bisa dilakukan secara efektif untuk membangun partisipasi itu? Ya banyak, ya artinya sebenarnya bisa mereka lakukan dari dalam. Bisa dibuka melalui tindakan komunikatif istilahnya Mas Anom itu ya. Tindakan komunikatif yang ada di musyawarah itu. Penting untuk dicurahkan pemikiran, gagasan, prakarsa, aspirasi dicurahkan di situ, kemudian dibungkus dan sebagainya. Itu saya kira itu langkah yang paling efektif sebenarnya. Berarti kualitas pembangunan itu tergantung dari besar kecilnya tingkat partisipasi masyarakat juga nggak? Ya, dan penting partisipasi, tapi dia tidak bisa sendirian. Jadi harus kait-mengkait tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya partisipasi itu sendiri bukan dijadikan sebagai gagasan atau ide semata gitu kan. Terkadang kan misalnya kalau masyarakat itu datang, kan kalau kita bicara tentang musyawarah desa itu kan hanya ada 2 poin tuh Pak Toro, bicara tentang potensi dan masalah gitu kan. Jadi menggali aspirasi bagaimana memecahkan masalah, lalu dari potensi yang ada, terus juga bagaimana mengembangkan potensi yang sudah ada di desa ini. Nah itu kan penggalian aspirasi. Nah tapi sejatinya ternyata masyarakat yang berpartisipasi menyampaikan aspirasinya itu lagi-lagi ya seperti tadi gitu loh, semua keputusan ada di pemerintah desa atau kepala desa, sehingga mereka merasa bahwa suaranya lagi-lagi tidak didengar gitu, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan tapi hanya keinginan gitu. Ya karena itu memang partisipasi ini kan bisa juga katakanlah bisa keluar dari tungku. Jadi desa itu kan sumber dayanya sangat terbatas. Ini salah satu sudut pandang ya. Lalu kebutuhannya banyak. Kebutuhan itu tanpa batas. Kalau uang itu selalu ada batasnya. Sehingga solusinya apa? Ya orang mengatakan harus prioritas lah gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah karena itu kita penting untuk memberikan tungku itu. Tungku itu ya partisipasinya kita letakkan dalam kepentingan masyarakat setempat. Jangan kepentingan warga. Kalau warga nggak akan bisa ditangani oleh desa. Banyak ya soal stunting, soal misalnya gedung SD yang bocor misalnya, soal pengangguran atau dan sebagainya. Jadi ketika semua hal ditumpahkan ke situ, sementara kewenangan dan kemampuan desa itu sangat terbatas, akhirnya kan menimbulkan kecewaan ini. Jadi lalu yang disalahkan adalah pemerintah desa. Karena itu penting yang tindakan komunikatif tadi, dan itu harus kita letakkan dalam kerangka kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat. Kita arahkan ke sana gitu. Ya kalau kita ini mau ngomong kebutuhan ya tanpa batas, makanya kan saya menghindari kata kebutuhan, tapi kepentingan. Kepentingan ya Pak? Ya, kepentingan itu bersifat publik. Kalau kebutuhan itu bersifat privat.
Ya, memang privat itu ya ada kaitannya sama publik lah. Desa ini ada yang namanya community, kepentingan masyarakat setempat itulah yang sebenarnya menjadi tungku, menjadi arena untuk baik itu kepemimpinan kepala desa, tradisi berdesa, partisipasi, prakarsa gitu. Kalau kayak pasar ya akhirnya kita hanya memperoleh kekecewaan karena uang itu sangat terbatas kok. Makanya saya selalu katakan bahwa kepentingan desa itu banyak. Dana desa itu sebenarnya hanya ibarat menggarami air laut. Jangan semua hal itu lalu pendekatannya belanja. Kalau belanja pasti akan ada yang tidak bisa dibayar dan akhirnya kita kecewa. Kalau sudah kecewa berarti nanti pemerintah desa yang kita salahkan gitu. Itu. Oke, baik Pak Toro. Oke, makasih. Terima kasih sahabat desa, luar biasa ya tadi bincang-bincang kita dengan Pak Toro mengenai partisipasi masyarakat desa. Semakin banyak masyarakat desa yang terlibat gitu ya dalam ruang partisipasi, maka akan semakin pemerintah itu juga akan semakin berkualitas juga gitu ya, memberikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk tujuannya mensejahterakan masyarakat desa. Seperti itu, kita akan berjumpa lagi nanti di seri bedah undang-undang desa selanjutnya. Salam berdesa.